Every time you walk into the room, got me feeling crazy. Shock my heart, boom, boom. Any other boy would stare, but me, I look away, cause you're making me scared. Trying not to breathe, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa yang akan dipimpin oleh ketua kelas. Berdoa dimulai. Beri salam kepada Ibu Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang Ibu absen dulu ya. Rendra, Ibu. Puspita, Ibu. Natasha, Hadir, Bu. Sipa, Hadir, Bu. Ardi, Hadir, Bu. Angga, Hadir, Bu. Jopan. Hadir, Bu. Oke, pembelajaran kita hari ini adalah tentang menjaga lingkungan sekitar. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita akan mengadakan ice breaking terlebih dahulu. Coba dengar instruksi dari Ibu ya. Berdiri di tempat kalian masing-masing. Ya. Coba kalian pilih pasangan masing-masing. Nah, berhadapan ya. Oke. Di sini kita akan mengadakan game permainan sebelum kita memulai pembelajaran hari ini. Nah, tugas dari orang yang pertama yaitu diam di tempat. Seperti ini ya. Tentang tangannya dulu. Tugasnya yang pertama diam di tempat. Dan tugas orang yang kedua yaitu dengari instruksi dari Ibu Guru ya. Coba kita mulai terlebih dahulu. Coba dengar Ibu ya. Kalau Ibu bilang menjauh, berarti tangannya harus menjauh. Kalau Ibu bilang mendekat, berarti tangannya mendekat. Nah, coba kita mulai. Menjauh. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Menatap. Siapa yang menatap? Nah, coba sekali lagi. Harus menjauh ya. Oke, dengar instruksi dari Ibu ya. Menjauh. Mendekat. Mendekat. Menjauh. Mendekat. Menatap. Tidak nangkep lagi kan? Coba kalian duduk di tempat Nah, tadi sudah Ibu jelaskan pembelajaran kita hari ini tentang menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Sekarang Ibu mau tanya, siapa di sini yang sering membuang sampah sembarangan? Ada yang bisa memberikan alasan kenapa kalian tidak pernah membuang sampah? Saya, Bu, tidak ada karena kami semua menyayangi sekolah kami. Ya, bagus ya. Tujuan di sini, tujuan dan manfaat pembelajaran kita hari ini yaitu menjaga lingkungan sekitar agar tidak ada tempat yang kotor dan kita terhindar dari berbagai penyakit. Nah, kalau sampah kita menumpuk, di situ akan terdapat banyak nyamuk. Siapa di sini yang sering digigit nyamuk? Saya. Itulah, kalau kalian sering digigit nyamuk, berarti kalian tidak menjaga lingkungan di sekitar. Menjaga atau tidak? Nah, harus menjaga ya agar kita terhindar dari berbagai penyakit, tidak digigit nyamuk, terus lingkungan kita bersih, nyaman, terus sehat hidupnya. Oke, di sini Ibu membawa media berupa gambar. Di sini
sebuah sekolah yang lingkungannya kotor. Nah, kotor kan di sini. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, sampah itu ada dua jenis, yaitu sampah organik dan anorganik. Yang pertama, sampah organik itu terdiri dari sampah seperti misalnya batang pisang, kulit buah, benar berarti. Terus ada batang dari padi. Terus banyak lagi jenisnya. Terus ada yang kedua yaitu sampah anorganik. Nah, sampah anorganik itu terdiri dari beberapa. Contohnya seperti yang pertama itu sampah plastik. Kertas, benar, botol minuman, benar. Ada banyak lagi pokoknya jenisnya. Terus di sini kan. Nah, di sini terdapat beberapa sampah. Coba kalian perhatikan. Coba ikut aja dulu. Ini sampah apa ini? Anorganik atau organik? Anorganik. Iya, benar sekali. Di sini adalah sampah anorganik yang terdiri dari plastik, botol minuman, terus banyak lagi lah pokoknya contohnya ya. Terus contoh yang kedua adalah gambar sekolah yang bersih, rapi, terus indah untuk dilihat. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga lingkungan kita agar terlihat bersih. Nah, kalau sekolah kita terlihat bersih seperti ini, kita akan terhindar dari berbagai penyakit. Tidak ada lagi yang namanya nyamuk. Terus lingkungan kita itu kalau bersih, hidup kita akan sehat, terbebas dari berbagai penyakit. Nah, kalau kita digigit sampah itu ada namanya penyakit DBD. Nah, itulah yang sering terjadi kalau lingkungan kita itu terlihat kotor. Nah, di sini Ibu akan membagi kelompok untuk berdiskusi tentang sampah organik dan sampah anorganik. Kelompok 1 terdiri dari absen yang pertama sampai absen ke-7. Dan kelompok kedua terdiri dari absen yang nomor 8 sampai ke absen nomor 15. Silakan kalian duduk di depan. Mencari apa saja contoh dari sampah organik. Dan tugas kelompok 2 yaitu mencari berbagai jenis sampah anorganik. Nah, coba kalian berdiskusi. Terus kalau sudah kumpul dengan ibu di depan ya. Mendapatkan nilai 100 dan kelompok kedua mendapatkan nilai 100. Coba beri tepuk tangan untuk tim. Kalian sudah memahami apa yang Ibu sampaikan tadi. Coba Ibu mau tanya dulu dari kelompok 1. Apa saja contoh dari sampah organik? Kulit buah, bekas, batang padi, batang pisang. Oke, benar. Kelompok kedua, coba siapa yang bisa menjelaskan apa saja contoh sampah anorganik? Oke, itulah beberapa jenis sampah dari sampah organik dan sampah anorganik. Oke, di sini kesimpulan pembelajaran
kita hari ini adalah menjaga lingkungan kita agar terlihat bersih dan nyaman ya, agar kita terhindar dari berbagai penyakit dan tidak ada sampah yang membunuh, agar kita tidak digigit nyamuk kalau lingkungan kita bersih. Oke, sekian dari pembelajaran dari Ibu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, silakan ketua kelasnya untuk dipimpin doanya. Tutup mulut, jarum, duduk siap, siap baca doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani. Sadaqallahul azim. Beri salam pada ibu guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu absen dulu. Adli Al-Hafiz, Ais, Rapli, Farel, Yani, Laras, Versi, Yosef, Hana, Yasmin. Oke. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Di sini Ibu akan menjelaskan materi tentang menjaga lingkungan sekitar. Oke, sebelum kita belajar, kita melakukan ice breaking terlebih dahulu. Dengari instruksi dari Ibu. Oke, silakan berdiri di depan semuanya. Berdiri ke depan semuanya. Berdiri. Sudah? Cari pasangan masing-masing. Mana pasangannya? Sudah dapat? Sudah. Terus berhadap-hadapan dengan pasangannya. Nah, dengari telinganya mendengar kata ibu guru. Kalau ibu bilang menjauh, artinya tangannya. Coba tangannya ke depan dulu semuanya. Kalau ibu bilang menjauh, artinya tangannya dijauhkan. Kalau ibu bilang lagi menjauh, lebih jauh sedikit. Kalau ibu bilang mendekat, mendekat. Kalau ibu mendekat, mendekat lagi. Kalau ibu bilang menjauh, menjauh lagi. Kalau ibu bilang menangkap, artinya tangkap tangan temannya. Sudah mengerti? Sudah. Nah, kita mulai ya. 1, 2, 3. Menjauh, menjauh, mendekat. Oke, kalau dia menjauh, menjauh, mendekat, mendekat, menjauh, menangkap. Menangkap terlalu jauh. Satu kali lagi. Oke, satu kali
kali lagi, ayo. Satu kali lagi dengar kata ibu guru. Ayo, sini dekat-dekat dengan ibu. Ayo. Menjauh, menjauh, mendekat, menjauh, menangkap. Nah, dapatnya. Oke, sudah semangat? Sudah. Silakan duduk di tempat masing-masing. Oke, tadi sudah ibu bilang kita materi hari ini tentang menjaga lingkungan sekitar. Nah, tujuan dari menjaga lingkungan sekitar itu ada agar kita terhindar dari berbagai penyakit. Kalau misalnya sampah itu menggunung terus menumpuk dan kita tidak menjaga lingkungan sekitar, maka sampah tersebut akan menyebabkan banyak nyamuk. Kalau misalnya banyak nyamuk di lingkungan sekitar kita pasti akan digigit. Kalau kita sudah digigit nyamuk, pasti kita akan terkena yang namanya penyakit demam berdarah. Siapa di sini yang pernah kena penyakit demam berdarah? Tidak? Tidak. Kalau misalnya kalian tidak menjaga lingkungan sekitar, pasti akan digigit nyamuk nantinya. Nah, di sini terdapat sampah. Ada dua jenis sampah. Yang pertama ada sampah organik dan yang kedua ada sampah anorganik. Yang mana kalau sampah organik itu seperti contoh yang di depan seperti ini. Coba lihat ke depan. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari kulit-kulit buah seperti yang pada gambar ini. Ada kulit pisang, kulit buah jeruk, ada lagi kulit buah durian, dan yang kedua ada sampah anorganik. Yang sampah anorganik seperti yang contoh seperti ini. Nah, ini ada kaleng bekas, ada kertas bekas, botol minum bekas. Nah, sampah ada dua jenis, yaitu sampah organik dan sampah anorganik. Nah, ini ibu akan membagi kelompok. Kelompok yang pertama terdiri dari absen yang pertama sampai ke nomor 5. Yang kelompok kedua absen dari nomor 6 sampai absen nomor 10. Silakan bentuk kelompoknya masing-masing. Sudah membentuk kelompok masing-masing? Sudah. Yang kelompok pertama akan membahas tentang contoh-contoh dari sampah organik. Dan yang kelompok kedua akan menyebutkan contoh-contoh dari sampah anorganik. Silakan diskusikan apa saja contoh yang terdapat pada sampah organik dan sampah anorganik. Ibu beri waktu ya. Indonesia, sejarah perkembangan provinsi. 3. Tiga. Ya, sudah dapat beberapa contoh dari sampah? Sudah. Ya, silakan kelompok 1 sebutkan ada beberapa jenis ini contoh sampah organik. Yang pertama Kulit pisang, sayuran, busuk. Oke, ada 2 ya. Apa? Dan yang kelompok kedua? Botol plastik, kertas. Oke, sudah dapat semua? Sudah. Nah, ini seperti contoh yang gambar di depan. Contoh gambar di depan ada sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik yang ini, sampah anorganik yang ini. Nah, yang kamu sebutkan tadi benar semua. Ini ini organik dan ini anorganik. Oke. Baiklah anak-anak, kita tonton dulu video yang sudah ibu siapkan di depan. Sampah pungut tanggung jawab. Dari mana asalnya sampah? Sampah berasal dari kegiatan sehari-hari seperti makan, mandi, belajar, bekerja, dan lain-lain. Sampah dapat dikategorikan menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun atau B3, seperti baterai,
barang elektronik yang sudah rusak. 2. Sampah anorganik yang sulit terurai seperti plastik. 3. Sampah organik mudah terurai dan mudah membusuk seperti daun dan buah-buahan. Kemana perginya sampahku? 1. Dibuang dengan dipilah. Mulai dari rumah sudah dilakukan pemilahan sampah sesuai dengan jenisnya. Sampah anorganik dapat dilakukan pemilahan sampah. Semua jenis sampah dijadikan satu, dibuang di tempat sampah. Selanjutnya dibawa oleh petugas kebersihan dengan gerobak sampah tempat TPS atau tempat pembuangan sampah. Dan akhirnya dibawa oleh truk pengangkut sampah yang dapat menyebabkan banjir ketika musim hujan tiba. 3. Membakar sampah bukanlah solusi yang tepat untuk menghilangkan sampah. Membakar sampah menghasilkan asap yang mencemari lingkungan dan mengganggu kesehatan. Nah, tadi sudah ada contoh video yang di depan. Nah, sampah itu ada 3 macam. Yang pertama ada sampah yang mengandung racun. Terus yang kedua ada sampah yang organik yang kalian diskusikan tadi, serta ada sampah yang anorganik yang kalian diskusikan tadi. Nah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah kita harus menjaga lingkungan sekitar agar terhindar dari berbagai penyakit dan tidak mencemari lingkungan di sekitar. Jadi, harus menjaga lingkungan di sekitar agar tidak terkena penyakit, apalagi sampai digigitnya nyamuk. Oke, sekian dari pembelajaran kita hari ini. Ibu tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 3.